Oke teman-teman, ini adalah part terakhir liburan saya ke Karimun Jawa ya. Jadi buat kalian yang belum nonton part 1 sampai part 3, silahkan bisa klik link yang ada di kolom komentar video ini ya. Nah, ini saya bersama dengan mas-mas pemandu ya. Ini adalah tur terakhir saya di Karimun Jawa dan ini adalah tur laut. Jadi khusus hari ini kita akan senang-senang bareng ya teman-teman di Karimun Jawa untuk menikmati wisata tur laut yang ada di Pulau Karimun Jawa ini teman-teman. Nah, untuk pertama kalinya kita akan menaiki perahu ya teman-teman. Nah, di sana sudah banyak sekali orang-orang yang juga melakukan tur laut. Nah, jadi untuk satu kapal itu saya terdiri dari 21 orang teman-teman. Nah, di sini ada beberapa tempat yang akan kita datangi. Nah, dari sekian tempat saya udah nggak sabar untuk melakukan yang namanya snorkeling dan juga saya ingin melihat sendiri dengan mata saya sendiri wisata yang katanya ada ikan hiu yang jinak. Masa sih ada ikan hiu yang jinak? Nah, kalian terus ikuti vlog saya ini ya teman-teman. Eh, Jika kalian ingin melihat ikan hiu yang ada di Karimun Jawa ini. Nah, nanti di akhir video ini saya juga akan menunjukkan video saya saat saya bermain-main dengan ikan hiu ya. Nah, kira-kira kalau misalnya celana saya lelang laku nggak ya teman-teman? Kelebihannya celana kolor saya ini sudah pernah dicium dengan ikan hiu. Ya, bagi kalian yang mau, silakan bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi, oke, kita menuju ke kapal kita untuk berangkat ya teman-teman. Nah, bagi kalian yang ingin ke Karimun Jawa, silakan bisa menggunakan jasa open trip. Dan di video ini ya teman-teman, saya ke Karimun Jawa menggunakan open trip dari Woki Travel. Ini bukan endorsement, ini adalah ya share ya teman-teman. Ini adalah share pengalaman saya saat saya berlibur atau honeymoon ke Karimun Jawa. Nah, kita sudah memasuki kapal teman-teman. Nah, ini ada beberapa teman-teman dari Pomkap Tuban kalau tidak salah ya teman-teman. Nah, ini pertama kalinya juga, terus terang ya teman-teman, ini adalah pertama kalinya saya menaiki perahu juga teman-teman. Kapal baru pertama kali naik ini, perahu juga baru pertama kali naik ini teman-teman. Jadi ini bener-bener perdana banget lah. Pokoknya ini sesuatu yang tidak akan saya lupakan dalam hidup saya. Setelah memberikan beberapa arahan, maka kami akan memulai untuk bersiap-siap. Nah, ini kami semua dipakaikan pelampung ya teman-teman. Soalnya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita semua sudah mempunyai pelampung. Nah, tapi sekedar informasi bagi yang belum tahu, di Karimun Jawa ini ombaknya itu benar-benar sangat tenang. Jadi ombaknya itu tidak galak, tidak besar, bahkan bisa dibilang tidak ada ombaknya. Ini kalau misalnya kalian mandi di sini ya teman-teman, itu bener-bener aman ya, apalagi kalau di pinggirannya. Nah, tapi walau bagaimanapun keamanan harus tetap kita utamakan. Nah, itu ada beberapa juga teman-teman yang baru saja pulang atau baru saja berangkat ya teman-teman, dan ada juga beberapa kapal nelayan yang sedang mencari ikan ya. Nah, itu adalah penampakan dari pelabuhan Karimun Jawa. Oke, kita berangkat ya. Kita sudah berdoa menurut agama masing-masing dan kita sudah siap untuk menuju ke tur pertama kita, yaitu di wisata ikan hiu, teman-teman. Oke, bagi kalian jangan di-skip ya video ini jika kalian ingin seru-seruan bareng saya di Karimun Jawa ya. Ini adalah tur laut pertama saya ya. Untuk si pemandu wisata juga sudah memberikan arahan ya, teman-teman, untuk datang terlebih dahulu ke tempat penangkaran ikan hiu yang jinak ini supaya untuk meringkas waktu. Pemandangan di sini terlihat begitu indah seperti yang kalian lihat di dalam video ini teman-teman. Banyak perahu, laut ya, pepohonan ya, pulau, langit. Pokoknya semuanya benar-benar sangat indah ya. Jadi
dengan berlibur, dengan kita pergi ke tempat-tempat seperti ini, kita semakin apa ya, semakin merasakan bahwa kekuasaan Tuhan itu benar-benar maha besar ya. Bayangkan saja laut yang begitu luas dan begitu indahnya ya teman-teman. Dan manusia itu hanyalah sebuah makhluk yang tidak berdaya teman-teman. Jadi kita harus selalu berlindung atau tidak boleh melupakan Sang Pencipta ya. Kita harus bersujud dan mengakui bahwa semuanya adalah ciptaan dan kekuasaan Tuhan. Oke teman-teman, itu sedikit ceramah dari saya. Nah, kita hampir sampai ya teman-teman menuju pulau pertama kita. Nah, bagi kalian nih yang bertanya, Mas, kalau di Karimun Jawa itu ada sinyal nggak sih? Jawabannya adalah ada ya. Tapi saya sarankan kalian menggunakan sinyal Telkomsel. Karena untuk beberapa kartu perdana lain itu sinyalnya nggak muncul. Muncul tapi sangat susah. Jadi kalau misalnya ingin berkomunikasi lancar, selalu gunakan kartu Telkomsel ya. HP jangan lupa diisi penuh, bawa power bank untuk mendokumentasikan ya petualangan atau survival kita. Nah, ini sudah hampir sampai ya teman-teman. Saya sudah sangat excited sekali untuk melihat sendiri mengenai mitos ya. Kenapa saya bilang mitos? Karena saya baru pertama kali ini dan belum pernah melihat secara langsung penangkaran ikan hiu. Nah, di sini kita sudah sampai teman-teman ya. Ini penampakannya seperti ini teman-teman. Nah, kita akan menuju dan foto bersama ya dengan ikan hiu yang ada di Pulau Karimun Jawa ini. Dan untuk memasuki dan berfoto dengan ikan hiu, setiap orang itu ditarif Rp20.000. Gimana? Ada yang berencana mau ternak ikan hiu gak nih? Nah, di sini kakak pemandu wisata juga sudah memberikan instruksi. Nah, di sini kuncinya ya teman-teman, saat kita berfoto itu tidak sembarangan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Karena misalnya tidak ya, kalau misalnya kalian melanggar pantangan, nyawa kalian taruhannya teman-teman ya. Nah, tapi nggak semenakutkan itu ternyata teman-teman. Karena di sini benar-benar safety dan saat kita memasuki kolam ikan hiu itu sudah ada pemandunya. Jadi bisa dibilang udah ada pawangnya ya teman-teman. Dan hiu di sini itu nggak jinak. Maaf, nggak galak, tapi benar-benar jinak. Nah, caranya sebenarnya gampang ya teman-teman. Nah, ini ikan hiu ini ya itu dipancing menggunakan makanan ya supaya mau bergerak ya. Dan ini mancingnya itu di sekitar tubuh kita teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian sudah pernah melakukan hal seperti ini, kalian sudah apa ya, menguji mental ya. Kalau misalnya menurut saya ini sih bener-bener ujian mental. Tapi kalau misalnya kalian berhasil melakukan hal ini, kalian mentalnya pasti akan bertambah dan bener-bener sangat impact kepada kehidupan kalian teman-teman. Nah, di sini caranya adalah tangan itu harus selalu di posisi atas. Karena kalau misalnya tangan kita itu sengaja ataupun tidak sengaja menyenggol sirip ikan hiu, itu bisa bahaya. Jadi jiwa pemangsa ikan hiu bisa keluar teman-teman. Nah, ini saya teman-teman begitu masuk ke kolam ikan hiu, saya menunggu giliran saya untuk berfoto. Nah, ternyata takut ya teman-teman. Ya tapi sih wajar ya teman-teman, karena ini baru pertama kalinya. Dan ada juga beberapa orang yang nggak berani melakukan hal ini loh teman-teman. Nah, tapi saya memberanikan diri karena kapan lagi kalau nggak sekarang, kan gitu ya. Nah, ini ikan hiunya dipancing ke arah saya disuruh untuk berjalan ya ke atas batu itu untuk difoto. Nah, tapi saya agak sedikit lemes ya teman-teman. Karena ya untuk mengangkat kaki sampai lemes saya teman-teman. Karena ini memang benar-benar baru pertama kalinya. Maka saya katakan bahwa ini adalah hal yang tidak akan saya lupakan dalam hidup saya. Nah, jadi yang ingin ke Karimun Jawa ini tour laut itu gambarannya seperti ini teman-teman.
Pertama ke penangkaran ikan hiu. Nah, nanti setelah itu kita akan sama-sama menuju ke tur berikutnya, yaitu snorkeling ya. Nah, bagi yang belum tahu, snorkeling itu adalah mengamati, berenang, menyelam dan mengamati keindahan bawah laut. Sebenarnya bukan menyelam ya, lebih ke, kalau menyelam itu ada lagi diving namanya teman-teman. Nah, kalau ini lebih ke apa ya? Ya mengamati, nggak terlalu dalam nyelamnya seperti itu. Tapi tenang teman-teman, karena sudah sangat safety sekali keamanannya, karena kita juga dibawakan alat snorkeling dan pelampung, jadi aman. Bang, saya nggak bisa berenang, apa bisa saya snorkeling? Bisa. Karena yang pertama udah ada pelampung, yang kedua ada alat snorkelingnya, jadi aman. Jadi snorkeling itu adalah bernafas menggunakan mulut ya. Nah, kalau saran saya kalian bisa membawa sendiri ya teman-teman. Nah, karena saya belum tahu ya, saya mau nggak mau menggunakan alat snorkeling yang dibawakan ya. Jadi pihak Bukit Travel itu melakukan rental ya, alat-alat snorkeling. Nah, kalau misalnya menurut saya mendingan bawa sendiri, karena takutnya alat snorkelingnya itu sudah terkontaminasi ya. Ada ribuan umat manusia yang menggunakan alat yang sama, gimana teman-teman? Karena cara pakainya itu digigit ya. Cara pakainya itu adalah digigit. Jadi kalau misalnya baru pertama kali sih, saya yakin kan bakal mudah-mudah juga teman-teman. Karena ya belum terbiasa. Saya sendiri pun juga seperti itu ya, karena memang belum terbiasa dengan snorkeling ini. Nah, ini adalah perjalanan menuju ke Pulau Snorkeling. Nah, snorkeling di sini itu melihat apa sih? Jadi kalau misalnya ke Karimun Jawa, itu snorkelingnya itu ada di dua tempat. Yang pertama kita akan mengamati terumbu karang yang begitu indah, tapi hati-hati ya teman-teman, jangan sampai menginjak atau merusak terumbu karang. Dan yang kedua adalah snorkeling mengamati ikan Nemo. Ayo, siapa dari kalian yang pernah menonton film Nemo? Dan apakah kalian mau melihat Nemo secara langsung? Ya, tempatnya di Karimun Jawa ini teman-teman. Oke, nah kita sudah sampai. Oke, kita akan melakukan snorkeling. Begitu pelampung dan alat snorkeling sudah dipasang, kita semua turun ya teman-teman. Kita semua turun untuk melakukan snorkeling. Ini lautnya dalam teman-teman ya. Ini di tengah-tengah laut nih, jangan salah teman-teman. Nah, tapi tenang karena kita mempunyai pelampung, jadi tidak akan tenggelam ya. Masang pelampungnya yang benar ya teman-teman. Kalau misalnya kalian belum bisa berenang dan ingin melakukan snorkeling ya. Nah, jadi semua seperti itu teman-teman. Kita memasukkan kacamata kita ke dalam air dan mengamati pemandangan yang ada di bawah laut ini teman-teman. Ini bawahnya itu benar-benar sangat luar biasa indah teman-teman. Nah, untuk dokumentasinya kalian juga bisa melihat di Instagram saya. Nah, ini setelah ke snorkeling, acara berikutnya itu adalah ke Pantai Cemara. Nah, di sini juga nggak kalah menarik teman-teman. Di sini adalah kita beristirahat setelah melakukan snorkeling seharian. Nah, lautnya ya seperti yang kalian lihat, Masya Allah, Subhanallah, indah banget teman-teman ya. Ini benar-benar biru, biru hijau tenang ya teman-teman. Nah, di sini kita melakukan bakar-bakar ikan ya teman-teman di Pantai Cemara ini. Ya. Setelah itu, setelah kita semua beristirahat ya, kita semua melanjutkan perjalanan ke snorkeling berikutnya. Bang, kok di Pantai Cemaranya kok nggak direview? Ya, sekali lagi saya ingatkan, saya juga membutuhkan waktu untuk menikmati ya. Nah, kalau kalian ingin merasakan sendiri sensasinya, kalian bisa langsung aja datang ke Karimun Jawa ini. Karena yang saya dokumentasikan hanyalah apa ya, cuplikan kecil sebagian keseruan yang saya alami langsung di Karimun Jawa. Ya, soalnya kalau misalnya saya jauh-jauh ke Karimun Jawa hanya untuk mendokumentasikan semuanya, saya tidak bisa menikmati keindahan ini dong. Ya. Jadi ya pokoknya ini ya teman-teman, kalau misalnya kalian belum pernah melihat Karimun Jawa, kalian bisa melihat di video ini. Tuh, pemandangannya seperti itu teman-teman. Sangat-sangat indah banget. Iya gak sih teman-teman?
Kapan lagi bisa melihat keindahan seperti ini? Nah, mungkin kalau misalnya next time saya akan membawa kameramen, membawa drone dan mendokumentasikan menggunakan kamera ya. Nah, setelah snorkeling kita menuju ke spot terakhir ya teman-teman, yaitu di Pantai Sunset. Ini salah satu pantai dengan view sunset yang lebih dari sempurna. Kalau saya bilang di Bukit Love itu sunsetnya bagus, sempurna. Nah, di Pantai Sunset ini lebih bagus dan lebih sempurna. Itu definisi di atas langit masih ada langit ya teman-teman. Dan mungkin juga ada tempat yang lebih bagus dan banyak, nggak cuma satu dua yang akan selalu lebih bagus dan lebih bagus. Ya begitulah kehidupan ya teman-teman. Nah, ini adalah permainan skateboard atau apa ini teman-teman namanya? Ya. Terus terang saya tidak mencoba karena saya sedang menikmati pemandangan. Wah, ini bagus banget teman-teman pemandangannya. Sedang mau mengamati pemandangan sunset dan ngopi. Oke teman-teman, ini adalah spot terakhir di Karimun Jawa ya yang saya kunjungi, yaitu Pantai Tanjung Gelam ya, atau biasa disebut dengan Pantai Sunset. Nah, untuk view-nya bisa kalian lihat ya, seperti itu teman-teman ya. Di sini bukan hanya wisatawan lokal, tetapi wisatawan dari luar negeri ya. Banyak sekali bule dan Pak Le ya yang berada di Pantai Tanjung Gelam ini. Dan kalian bisa lihat spot yang di sana itu banyak sekali kapal-kapal ya, teman-teman. Dan bagi kalian, mohon maaf kalau misalnya saya tidak bisa mendokumentasikan semuanya dengan detail ya, karena saya juga butuh waktu untuk menikmati semua keindahan yang berada di Pantai Tanjung Gelam ini. Nah, jadi kalau misalnya kalian tertarik ya, kalau misalnya kalian datang ke Karimun Jawa, kalian bisa mencoba spot yang satu ini ya. Pokoknya benar-benar luar biasa sekali. Ya, pokoknya kalau misalnya menurut saya pantai ini bisa dibilang sangat bagus ya untuk merefresh pikiran ya, untuk liburan itu sangat rekomendasi sekali. Oke, ini adalah video terakhir ya teman-teman untuk konten kali ini ya. Saya doakan yang belum ke Karimun Jawa bisa segera sampai ke Karimun Jawa. Terima kasih. Jadi ya teman-teman, ini adalah Pantai Sunset atau Pantai Tanjung Gelam atau ada yang menyebutnya juga Pantai Ujung Gelam. Nah, di sini ya teman-teman, saya hanya membeli sebuah kelapa muda. Harganya di sini adalah 20.000 rupiah untuk harga satu kelapa muda. Tapi memang saya akui kelapa muda di sini seger banget teman-teman. Nggak tahu mungkin karena memang tumbuh di daerah pesisir pantai, terus rasanya jadi lebih enak atau memang gimana ya teman-teman. Pokoknya rasanya itu enak lah ya, mungkin karena saya menikmatinya bareng-bareng juga ya teman-teman. Nah, untuk sekedar informasi, kalau harga kopi di sini 5.000, harga gorengan 3.000, terus harga kelapa mudanya itu 20.000 teman-teman. Nah, karena para bule-bule dan Pak Le ini yang biasanya suka jajan es kelapa muda atau hanya kelapa muda biasanya. Nah, ini tempatnya itu disuruh balikin teman-teman ya. Nah, ini teman-teman saya tidak bisa melakukan dokumentasi secara lengkap. Nah, ini adalah penampilan sunset di Pantai Tanjung Gelam atau di Pantai Sunset, atau ada yang menyebutnya sunset di Pantai Ujung Gelam, dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Saya bukan seorang anak senja, tapi entah kenapa begitu saya melihat sunset yang akan tenggelam, saya sekarang suka dengan senja ya teman-teman. Kalian bisa lihat ya live ya teman-teman, ini live sunset tenggelam. Wah, ditambah lagi tuh ya teman-teman, ada orang berenang, ada bermain kapal. Pokoknya bener-bener luar biasa banget teman-teman. Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan ya. Oke, sunsetnya hampir tenggelam ya. Dan dengan tenggelamnya sunset berarti berakhir sudah perjalanan petualangan saya ini
di Karimun Jawa. Dan bagi teman-teman yang sudah menonton part 1 sampai part 4 ini, saya ucapkan terima kasih ya. Jadi kalian itu mempunyai gambaran kalau misalnya ingin ke Karimun Jawa. Seperti ini tempatnya ya. Jangan ragu lagi untuk ke Karimun Jawa. Ini adalah perjalanan pulang saya ya. Dan kami pun juga pulang bersama-sama dengan kelompok yang lain teman-teman. Nah, sembari beristirahat ya, sambil merokok ya. Nah, tapi ngerokok di pantai itu rasanya aneh ya teman-teman, karena anginnya terlalu kencang kalau misalnya menurut saya. Jadi ya mau nggak mau ya kita menikmati. Tapi kalau misalnya kalian nggak terbiasa dengan laut, mungkin kan akan sedikit pusing ya, bahkan bisa mabuk laut juga teman-teman kalau misalnya seperti itu. Karena banyak juga teman-teman yang pada masuk angin karena mungkin nggak terbiasa dengan cuaca di laut. Saya sendiri juga nggak terbiasa, tapi karena mungkin antibodi saya ya kuat ya, jadinya alhamdulillah saya tetap masuk angin. Saya masuk angin juga teman-teman waktu pulang dari Karimun Jawa. Sunset sudah tenggelam, perjalanan sudah selesai. Semoga semua harapan kita semua, semoga cita-cita kita semua bisa segera terlaksana ya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu. Terima kasih, see you next time.